Hai. Hai semuanya. Oke, ini udah episode kedua. Akhirnya Jadi, lanjut ya kita. Alhamdulillahnya kita terrealisasi plan kita untuk lanjut ke episode 2. Jadi di episode 2 ini kita mau ngebahas tentang trip kita selama di South Island. Iya, lanjutan dari episode sebelumnya. Episode sebelumnya. Nah, tapi mungkin sebelumnya dari episode sebelumnya ada satu feedback, katanya episodenya kepanjangan. Betul. Jadi kita mau bikin cerita kita di South Island ini kayak part-part gitu, terus dipecah-pecah menjadi beberapa episode. Biar episodenya cuman kayak 15, mentok 30 menit. Ya, we try our best lah. Oke. Sama. Oke, tapi sebelum kita masuk ke episode day 6, kita ada yang ketinggalan untuk dibahas dari episode sebelumnya adalah biaya eating out. Karena kan dari North Island kita makannya itu lebih Selalu sering di luar, eating out ya. karena kita belum sewa camper van kan. Betul. Jadi kita mau bahas biaya eating out dulu. Mungkin kalau dari kita kemarin sih kita makannya cukup Sebenarnya biasa aja, bukannya restoran mewah. betul, gimana. Tapi ternyata harganya lumayan mahal. Jadi per orang kemarin makan bisa sekitar 20 New Zealand dollars. Iya, tapi rata-rata kisaran 15 sampai 20 lah ya. Betul. Kemarin aja kita sempat nemu yang steak itu ya. Di mana itu? Daerah Lake Bukan Taupo. Tapi Lake itu pun Taupo. juga maksudnya nggak yang fancy banget Iya, gitu. Itu decent lah harganya. Iya. Tapi dimanapun, bahkan restoran Turki yang kita yang sepi pun sepi banget waktu itu kayaknya kisarannya 15 juga 15-20 dolar. Jadi Yes. emang biaya makan di luar emang lumayan ya, mahal. compare to Singapura, apalagi compare to Indonesia ya. Tuh. Ya itu, jadi kita mau touch on a little bit about that sebelum kita masuk ke day 6. Oke, lanjut ke day 6 nih. Kita Iya, agendanya adalah Oke, jadi pagi-pagi kita dari hotel langsung balikin mobil ke Christchurch Airport. Prosesnya sangat seamless ya, kita cuman parkir, datang ke kantornya, balikin kunci, terus we'll check the car, and then if there is anything we'll email you, iya. bla 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 iya. gitu ya. Karena dia juga udah nge-record debit card kita, jadi kayak apapun yang terjadi ya langsung bakal Dideduct kepotong. dari Yes. debit card kita gitu. Jadi Dan- prosesnya enak banget pokoknya. Dan juga kita juga udah punya car insurance. Jadi pasti dia bakal check on the insurance company-nya juga. Betul. Gitu. Mungkin itu juga yang bikin seamless kali ya. Terus selanjutnya udah kita balikin ke mobil, kita akan switch the Ke fun camper part. van. Nah, ini kita untuk nyampe ke kantor camper van-nya, kita nunggu shuttle bus dulu di sekitar Christchurch Airport juga. Nunggu berapa menit ya? 15 menitan Ya, kayaknya. 15 menit. Terus habis itu kita langsung menuju ke kantornya. Oke, kita spill dulu dong. Kita Apa? sewa camper van di company apa? Karena banyak banget company di New Zealand, company camper van, dari mulai yang paling mahal, which is yang kita temuin tuh Wilderness ya. Wilderness itu salah satu yang paling mahal. Terus ada juga yang paling murah. Oh ya, sebenarnya lagi hujan BTW. Jadi Ada suara rintik-rintik air, Iya. maaf ya. Yang anggap aja itu background sound yang bagus. Yeah. Anyway, I was saying company camper van rental yang lainnya selain Wilderness ada yang murah juga, kalau nggak salah Yang paling murahnya Juicy. Juicy. Ya, tapi warnanya hijau. Iya. Jadi kalau kalian Literally suka camper warna van-nya hijau, warna, the whole car is like green. Yeah. It's not like green army but green, literal green. Betul. Jadi if you guys are fine with it dan fine juga dengan fasilitas dan harganya, ya go ahead. Tapi kita menemukan
satu company camper van yang emang dari segi fasilitas dan harganya masih oke. Oke. Pokoknya worth it lah. Iya, namanya adalah Maui. Lebih tepatnya THL. Tapi THL tuh ada beberapa, terus kita cuma nyawa yang Maui-nya aja. Yes. Mungkin spesifiknya kita jelasin di episode khusus ngomongin camper van. Betul. Gitu kali ya. Yes. Tapi untuk sementara kita ngomongin kegiatan kita selama di South Island. Yes. Oke, lanjut. Jadi pas kita sampai di kantornya Maui itu kita pick up prosesnya itu sebenarnya cuman kayak basic ya, kayak registrasi di mana kita ngasihin international driving license. Terus pas itu habis registrasi dijelasin sama si petugasnya di sana. Cukup singkat ya penjelasannya, ya nggak sih? Iya. Ada plus ada minusnya. Kalau terlalu lama nggak enak, kalau terlalu cepat kayak informasi. Missing a lot of things. Betul, informasinya kayak sangat ya terbatas juga gitu. Yes. Kita kebanyakan disuruh nonton video dari aplikasinya. Jadi dari pihak camper van-nya itu dikasih aplikasi yang dimana kita bisa refer to many informations from that. Iya, jadi kayak harus mandiri semuanya serba sendiri gitu kan. Ya itu. Terus jadi camper van yang kita sewa itu ukurannya yang four berth. Jadi four berth tuh BERTH. Maksudnya apa? Jadi si camper van ini sebenarnya dedicated untuk 4 orang. Maksimum passengernya adalah 4 orang. Meskipun bisa 5 kasurnya. Betul, meskipun bisa 5. Jadi kalau di New Zealand sendiri itu sebenarnya ada pilihan-pilihannya ya. Ada yang 2 berth which is for 2 people. Dan ada yang 4, ada yang 6, ada yang lebih besar lagi mungkin banyak. Cuman kita waktu itu pilihnya yang 4. 4 itu ada kayak 2 area tidur, terus 1 kamar mandi, 1 dining area, 1 kitchen. Iya itu sih. Harus ya self service semuanya sih pokoknya. Iya, karena kita camper van tuh benar-benar kayak apa ya, moving house. Bedanya kalau di rumah itu kan kita kayak kalau mau pup ya udah tinggal flush gitu, mau mandi ya udah tinggal nyalain keran. Ya, ini kita banyak hal yang perlu diperhatikan, tapi itu nanti aja. Oke. Betul. Habis kita dapat mobilnya, kita diantar ke mobilnya dulu, dijelasin beberapa hal soal mobilnya, terus habis itu selesai dijelasin, kita mulai offload barang-barang kita ambil semua barang-barang dari koper, kita keluarin, kita masukin ke lemari, habis itu kopernya kita taruh di bawah kasur. Meskipun ternyata kita baru tahu pas balikin camper van ya, ternyata kopernya itu bisa dititipin di kantornya. Betul. Jadi kita nggak perlu bawa kopernya kemana-mana. Jadi bisa lebih seamless sebenarnya harusnya. Tapi ya itu adalah tips untuk kalian yang mau pakai camper van. Kopernya bisa dititipin di kantornya. Ya. Tapi nggak tahu ya untuk camper van brand lainnya ya. Tapi untuk betul. Yang specifically under THL itu bisa. Betul. Terus habis tentang itu pengalaman gimana nih si Bapak sebagai main driver of the camper van? Ya, besok kan kita nyetir ya ke arah sebelum kita berangkat buat nyetir, sebenarnya kita latihan parkir dulu tuh. Latihan parkir kecil-kecilan gitu, cuman majuin mobilnya terus dibalikin lagi ke slot parkir yang udah kita pakai, yang udah dipakai mobilnya sebelumnya gitu. Jadi nyoba sekali aman, terus ya udah langsung berangkat cus ke tempat groceries. Kenapa? Karena ya namanya juga camper van kan, berarti kita perlu mengisi belanjaan bahan makanan, snack untuk kita bertahan hidup beberapa hari ke depan gitu. Iya, terus sebenarnya supermarketnya sendiri cukup dekat dari tempat kantor camper van-nya, dan enaknya lagi karena New Zealand in general tuh sangat camper van friendly, especially di airport dan yang tempatnya dekat sama kantor camper van-nya. Jadi mereka tuh punya tempat parkir khusus untuk camper van ya, ada simbol-simbolnya gitu. Jadi karena camper van kan panjangnya lumayan ya, lebih besar, lebarnya juga sama, lebih panjang dan lebih lebar dari mobil-mobil biasa. Jadi kayak mereka butuh special
place lah, special parking area lah gitu. Yaitu awalnya kita lumayan deg-degan sih pas di jalannya ternyata nggak sedeg-degan itu, tapi pas parkirnya yang sebenarnya lumayan agak harus dipikir ya, khawatir, takut nyerempet mobil orang dan lain-lain gitu kan. Jadi ya beneran sebuah pengalaman. Betul. Oke. Terus habis dari groceries kita lanjut ke Castle Hill. Kita nggak ngomongin groceries-nya apa dulu nih? Groceries-nya basic kan ya sebenarnya, kayak ya kita beli air, terus daging New Zealand. Kalian harus banget coba karena daging sapi New Zealand. Bro, it's like the cow, it's different grass. I'm telling you, and it affects the meat, the beef, right? Chef pemula pun bisa masak daging itu dengan sangat enak gitu. Iya, kayak if you make it well done, it still tastes good. Tapi ya aku harus setuju dengan itu sih. Coming from a meat enthusiast right here, guys. Iya. Terus nyetok ya banyak sih. Banyak lah. Snack, basic makanan, carbs, terus protein, buah, macam-macam lah gitu. Oke. Terus habis itu kita lanjut kemana tadi? Castle Hill, kayak lagunya Ed Sheeran. Gimana? Iya, dia grogi. Kasihan nanti. Ini bukan buat. Mohon maaf. Ya. Jadi di Castle Hill tuh kayak gimana nih? Sebelum nyampe Castle Hill kita benar. berhenti dulu di beli pie kita. Jadi di New Zealand tuh terkenal sama salah satu makanan namanya world famous. Nama tempatnya World Famous Sheffield Pies. Iya. Jadi pie isinya pie daging, ya udah tahu sendiri kan tadi yang kita bilang adalah dagingnya itu daging sapi New Zealand yang nangis. Itu emang enak banget sih. Tapi nggak tahu ya apakah layak untuk dibilang world famous. Nah itu kalau itu aku nggak tahu. Karena sepi pas datang, aku kira bakal rame gitu. Ternyata sepi aja. Self claim. Iya mungkin ya. Kita kira rame gitu loh, jadi betul. Kayak tapi ekspektasinya tinggi gitu kan, ternyata tapi oke lah ya. Oke, enak, emang enak. Iya. Dan ini satu highlight juga pas di situ kita menemukan apa? Kopi. Puhoi. Our first ever encounter with. Itu enak banget sih memang. Kopi Arabica di New Zealand. Kopi susu Arabica. Itu namanya kayaknya Puhoi. Kayaknya itu yang membedakan susunya sih. Susunya beda. Sekali lagi susu sapi New Zealand itu beda. Yes. Sapi New Zealand is the best. I'm telling you guys. Gak ada. Wagyu masih. Wagyu kalau kita ngomongin rasa daging, Wagyu masih di atas. Siap. Boleh lah. Tapi kalau susunya mungkin sapi New Zealand menang kayaknya. Oke. Kan. Ya, jadi kita nyoba makan di sana, makan di situ. Tapi kayaknya kita ngelihat schedule kita di hari itu, terus kita decide buat ya udah deh kita bungkus aja pies-nya, kita lanjutin perjalanan, kita perjalanan ke arah Lake Linden namanya. Castle Hill-nya nggak disebutin ya? Belum, Castle Hill habis. Oh betul. Castle Hill itu habis Lake Linden ya. Oke. Gitu. Lanjut. Jadi kita menuju ke arah Lake Linden. Di Lake Linden kita berhenti. Terus di situ kita kayaknya cuma kita doang deh waktu itu kalau nggak salah. Ada beberapa mobil yang lewat berhenti, tapi habis itu lanjut lagi. Terus habis itu kita udah lanjutin makan pies-nya sambil ngeliatin pemandangan gitu. Terus foto-foto. Of course. Udah sih karena sepi, jadi nggak. Padahal bagus sebenarnya lake-nya, tapi nggak terlalu membekas gitu ininya memorinya. Nah, habis itu kita lanjut ke arah Castle Hill. Nah, di Castle Hill ini kita tempatnya kayak Stonehenge kalau kalian pernah lihat. Jadi isinya kayak just a bunch of really big stone. Udah gitu. Tapi it's really good. Betul. Terus pas kita turun berangin banget. Suhunya kayak 12-13 derajat. Sebenarnya nggak terlalu, dari segi suhu nggak terlalu rendah ya, cuman anginnya sih yang bikin. Iya, dan mendung sih, tapi belum hujan waktu itu. Betul. Lumayan mendung tapi. But it was great hike.
Dan kita cuma bentar doang di situ. Oh iya. Kita cuma kayak 15-20 menit. Ya, karena tidak memungkinkan. Ngejar waktu sih lebih banyak karena kita perlu nyampe di sebuah nantilah pokoknya di sebuah tempat sebelum jam tertentu gitu. Terus lanjut kita ke Arthur's Pass. Nah kalau ini sebenarnya it's just a pass. Awalnya kita nggak niat berhenti sama sekali. Jadi kita rencananya cuma mau ngelewatin aja sambil nyetir gitu karena emang jalur yang lewatin Arthur Pass. Turn out ternyata setelah kita melewati sebuah kayak jembatan gitu yang one lane, kita ngelihat ada sebuah spot yang lumayan ya nggak rame lah tapi ada orang yang berhenti di situ dan emang bagus gitu. Jadi kita decide buat berhenti di situ. Little did we know that itu adalah Arthur Pass National Park. Kita nggak tahu sampai beberapa hari kemudian bahwa itu adalah Arthur Pass National Park. And gitu. Fun fact, Arthur Pass itu referring to a guy named Arthur yang bikin jalur di antara dua gunung. Betul. Jadi kayak dia yang memelopori sebuah yang gue bikin jalur nih. Dan jalurnya itu lumayan susah, ekstrim. Makanya jalurnya diberi nama pembuatnya karena memang untuk bikin jalur di situ sangat-sangat challenging. Tapi untuk bisa mengkonekkan dua gunung ini tuh harus lewat situ gitu. Tapi dengan semua longsornya dan segala macam sebenarnya itu sangat ekstrim jalurnya. But the view bagus sih gitu. Terus kita turun dulu sih foto-foto. Sedikit hujan pelangi. Terus dia dapat pelangi juga, video pelangi. Bagus sih. Pemandangannya majority gunung yang ada salju-saljunya gitu. Bagus lah pokoknya. Kayaknya destinasi kita worth to visit semua deh. Lumayan lah ya. Kayaknya itinerary kita lumayan seru. Mungkin cuman terlalu mepet aja. Gitu. Terus habis dari Arthur's Pass kita lanjut nyetir lama sih. Ke DOC. Apa itu DOC? DOC adalah Department of Conservation. Jadi kita destinasinya adalah DOC Lake Mahinapua. Jadi DOC ada banyak ya? DOC itu adalah apa? Departemen di New Zealand yang kayak hutan lindung lah pokoknya. Semacam jadi itu. Mereka menghandle atau memanage tempat-tempat hutan lindung di New Zealand lah intinya gitu. Ya ada banyak, nggak cuma danau doang. Salah satunya yang kita kunjungin ini adalah Lake Mahinapua gitu. Di OC ini kita biasanya bisa camping di situ gitu selama kita daftar dan bayar. Jadi kita harus registrasi, registrasi online atau offline. Jadi langsung datang di situ. Biasanya ada kayak tempat gitulah pokoknya, posnya gitu yang kalian bisa bayar. Gak ada yang jaga tapi ya. Jadi harus jujur. Kejujuran. Tapi biasanya ada random check. Jadi nanti ada pas bayar di tempat bakal disuruh masukin bakal dapat kertas gitu, terus kertasnya disuruh masang di. Enggak, kita harus masukin some amount of money to the post, terus nanti kertas lainnya pokoknya dipasang di mobilnya gitu. Jadi nanti bakal ada random check di malam-malam biasanya. Atau enggak kalian bisa daftar online. Ini biasanya lebih gampang lah dalam artian kita udah lebih prepare dan segala macam. Cuman mungkin minusnya adalah nggak flexibility-nya agak kurang kali ya untuk nge-adjust schedule dan segala macam. Karena kita udah terlanjur bayar online kan. Tapi gimana di OC Lake Mahinapua ini? Seru sih. Pas masuk kan lagi hujan, jadi kita sebenarnya nggak terlalu kelihatan pemandangannya. Padahal kita ya nggak pas di samping danau, tapi harusnya dananya kelihatan kan. Jadi karena datangnya pas hujan jadi nggak terlalu terlihat. Dan rame ternyata ada beberapa, ada kayak 5 mobil, 5 camper van selain kita gitu. Jadi ya lumayan seru sih pengalaman pertama nginep di. Terus pas masuk ke Lake Mahinapuanya tuh bentuknya kayak jalan taman safari masuk gitu. Jadi rerumputan dan tanaman-tanaman tinggi gitu. Kayak kayak hutan night, kayak night safari gitu. Terus
Kalau aku impressionnya agak deg-degan karena pertama kali kita camping di luar, di camper van gitu, kayak beneran literal camping sih. gitu. Takut camper van-nya bekerja enggak, gitu. Mana aku parkirnya miring lagi ya. Iya karena jadi jadi nggak level gitu dia. Kalau camper nih kalau camper van itu kalau misalnya nggak level di kamar mandi atau tempat apa sih sink wastafelnya itu ntar kayak nggak bakal bisa masuk airnya gitu lah kalau ya karena kan nggak masuk, nggak ngarah ke arah lubangnya. Betul. Gitu kan. Jadi ya gitulah. Itu salah satu hal yang perlu diperhatikan. Sebenarnya beberapa provider camper van sekarang udah mulai ngasih leveler gitu sih. Jadi kalau misalkan parkir di tempat yang miring gitu, biasanya bisa nggak rata, bisa dikasih itu supaya di dalam mobilnya bisa datar. Gitu sih. Terus kita sempat masak ya. Kamu lebih tepatnya. Oh iya betul, saya. Kamu masak, aku nata kasur. Yes, karena kasurnya emang harus ditata. Harus dipasangin spray dan kawan-kawan. Terus saya tugasnya untuk memasak. Waktu itu masak di camper van, rasanya jujur nggak jauh beda karena interiornya tuh sama banget kayak dapur. Iya nggak sih? Bahkan lebih even better than my own kitchen. Tapi untuk masak kita harus nyalain LPG dulu. Ada beberapa chores yang memang betul yang harus dilakukan. Tiap berhenti dan berhentinya lama, terus kita pengen masak dan segala macam camping, ada hal yang harus dibuka kayak misalkan LPG. Nah LPG ini penting karena selain buat masak juga buat water heater. Water heater itu pakai LPG. Jadi hal kayak gitu. Terus beneran sama sih, jadi kayak beneran kompornya sama, kayak bahkan lebih bagus daripada kompor yang di rumah. Terus ada oven, ada microwave, ada water. Tapi itu cuma bisa dipakai kalau di campsite. Betul, cuman komplit lah. Bahkan utensilnya lebih lengkap daripada utensil kita di rumah. It's even better. Pancinya lebih banyak jenis-jenisnya, macam-macam. Such a kita masak apa waktu itu? Masak sate ayam yang udah pre-made gitu dari instan groceries. Countdown gitu. Groceries. Terus tidur di camper van pertama kali, malam pertama di camper van. It was cold. Aku ngerasa ya mungkin kalau penghangat udaranya nggak nyala akan lebih dingin, tapi even nyala pun tuh tetap dingin. Jadi ya what do you expect, tapi karena emang untungnya karena kita nyewanya 4 berths, jadi kita di provide dengan 4 blankets. Betul, jadi kita bisa double gitu. Spraynya pun ada 4. Ya. Dengan kita bisa double tuh bikin kita ya lebih hangat sih jadinya. Terus bantal semuanya udah di provide ya sama camper van ya. Jadi kita beneran kayak, kita jujur kemarin kepikirannya tuh agak overpack sih jatuhnya, karena seharusnya nggak perlu bawa baju sebanyak itu satu. Terus kita sempat kemarin kepikiran bawa spray nggak ya, atau bawa apa nggak ya, takutnya ntar di sana nggak ada spray atau nggak ada handuk gitu. Ternyata semuanya dikasih dipinjemin lah ya, dikasih. Aman lah maksudnya. Habis itu kita kayak, aku mandi dulu nggak ya? Enggak deh, kayaknya nggak mandi karena dingin banget coy. Jadi langsung ganti baju, tidur, mandinya besoknya. Okay, that's the end of day 6. Ya kan? Ya. Ternyata udah 20 menit aja ya. Lumayan cepet, gak kerasa. Iya, gak kerasa. Ternyata ngomong banyak. Padahal masih 1 hari doang nih yang diceritain. Iya, betul. Ekspektasinya bisa masuk 2 hari ya di 1 episode. But anyway, thank you so much for listening. Jangan dadah dulu dong. Kita kasih sneak peek dulu. Episode selanjutnya kita bakal nyeritain tentang Wanaka dan beberapa insiden-insiden yang terjadi di camper van kita. Yoi. Ya, semoga dengerin ya guys. Iya, semoga seru. Kalau tertarik bisa lanjut ke episode selanjutnya. Dadah. Alright, thank you for listening. Nadia sign out.